Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ubaidillah Faki dari kelas Matematika 2021D dengan NIM 21030214047. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan hingga pada masa kerajaan tradisional dan juga nilai-nilai persatuan pada masa kerajaan nasional. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja penjelasannya. Yang pertama yaitu nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan itu ada 5. Yang pertama yaitu nilai religi. Kehidupan religi manusia ini mulai nampak pada masa peradaban zaman batu muda, yaitu Neolitikum. Keyakinan terhadap kekuatan di luar manusia ini menjelaskan bahwa pada waktu itu sudah mengenal adanya pemujaan yang disebut sebagai animisme dan dinamisme. Aktivitas religi juga mulai nampak pada saat upacara yang masih nampak pada masa kini, yaitu ritual mendatangkan hujan, upacara penguburan jenazah, dan pemujaan. Contoh lain penerapan nilai religi dari zaman prasejarah adalah menggunakan bambu sebagai media komunikasi terhadap roh-roh nenek moyang dalam upacara penyembahan. Dan sekarang alat tersebut diolah menjadi alat musik yang dikenal sebagai angklung, yang sebagai media pengiring dalam upacara kehormatan Dewi Sri ketika panen padi. Masyarakat melibatkan kesenian angklung dalam upacara terhadap dewi-dewi yang mereka percayai membawa berkah dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai tata cara upacara yang hinduistik. Lalu nilai-nilai Pancasila yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan nampak pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakatnya yang meninggal melalui ritual upacara, melalui penguburan sampai pemujaan arwah. Nilai kemanusiaan juga nampak dalam kehidupan sosial dengan adanya interaksi dan komunikasi sosial yang dapat ditemui dari beberapa artefaknya, seperti sistem barter dan juga hidup nomaden. Temuan pendukung dalam interaksi ini didasarkan pada temuan hasil sampah kehidupan yang ditinggalkan dengan istilah John Gigan Modinger dan Abris Sosruce. Lalu yang ketiga ada nilai persatuan. Nilai persatuan nampak dalam pola pemenuhan kebutuhan hidupnya yang sudah terpola, seperti adanya pembagian kerja, yaitu yang pertama kaum pria mencari makanan, dan yang kedua kaum wanita menetap di gua dan membuat alat rumah tangga serta menjaga anak-anak. Kesatuan ini berkembang ketika mereka mulai mengenal bahasa sebagai alat komunikasi. Lalu yang keempat ada nilai demokratis atau musyawarah. Kebutuhan organisasi awal nampak dengan terbentuknya desa komunal dan kehidupan bercocok tanam atau food production. Sistem barter untuk memenuhi kebutuhan masing-masing desa komunal didasarkan pada kesepakatan dan musyawarah sesuai pemenuhan kebutuhan hidup utama atau subsisten. Lalu perkembangan perkampungan teratur mulai membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kelebihan di antara anggota masyarakatnya. Sosok pemimpin memiliki konsekuensi religio magis dalam tatanan masyarakat sederhana yang berfungsi sebagai pemimpin di bidang sosial, politik, dan keagamaan. Konsep primus inter pares menjadi salah satu wujud untuk menampilkan sosok pemimpin yang dapat diandalkan. Lalu, yang kelima, ada nilai keadilan. Kehidupan desa komunal membawa konsekuensi pada pola kehidupan untuk saling melengkapi, disebut sebagai pola gotong royong. Pola baru ini secara tidak langsung membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat pada saat itu dan berhasil membebaskan ego diri untuk saling melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidup suatu masyarakat. Yaitulah nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan. Lalu yang kedua, ada nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal juga ada 5, yaitu yang pertama, nilai religi. Agama Buddha diperkirakan masuk ke Nusantara sejak abad ke-2 Masehi, dibuktikan dengan penemuan patung Buddha dari perunggu di Jember dan Sulawesi Selatan. Pada masa Rakai Pikatan juga berkembang agama Hindu yang berkembang bersama ajaran Buddha. Catatan lain juga diceritakan mengenai seorang biksu Buddha bernama Gunawarman, putra Raja Kashmir di India, datang ke negeri Chobo untuk menyebarkan agama Buddha Hinayana. Bukti fisik adanya pengaruh India dan Cina di Indonesia sebagai bagian dari nilai religi masih dapat dilihat pada prasasti, artefak, dan beberapa bangunan candi, kelenteng, dan vihara yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kedatangan Islam menjelang abad 7 hingga 8 ke berbagai daerah Indonesia sedikit mengalami perubahan situasi politis dan sosial budaya masyarakatnya. Pendekatan budaya menjadi salah satu kata kunci keberhasilan para wali songo untuk menyiarkan agama ajaran Islam. Lalu nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal yang kedua adalah nilai kemanusiaan.
Nilai kemanusiaan yang nampak dalam ajaran Hindu adalah sistem kasta yang ada di Indonesia. Tidak sama dengan sistem kasta di Indonesia. Interaksi sosial melalui kontak budaya dan kontak antar kasta ini membawa pengaruh pada perpaduan budaya yang menginternalisasi dalam nilai-nilai interaksi sosial. Tidak adanya perbedaan ras, suku, agama, dan golongan dalam proses interaksi mendorong berneka bangsa dapat hidup nyaman di Indonesia. Perpaduan budaya dan interaksi sosial masyarakat masa Islam memiliki kesetaraan derajat sebagai umat Tuhan mendorong pemahaman ajaran Islam lebih mudah beralkulturasi. Nilai kemanusiaan juga nampak pada sikap masyarakat Indonesia yang terbuka, ramah terhadap siapapun, dan menghargai hak asasi dalam konteks sederhana. Misalnya, sistem kasta di Indonesia dan India berbeda dengan Indi. Namun, hubungan perdagangan antar masyarakat baik, bahkan sampai terjadi perkawinan antar keduanya. Dengan adanya perpaduan dua budaya yang menimbulkan tidak ada perbedaan antar ras, suku, agama, dan golongan dalam interaksi sosial, namun bangsa Indonesia bertindak selektif sehingga budaya India tidak dominan. Dengan adanya perpaduan budaya dan interaksi sosial yang baik mendorong pemahaman ajaran Islam lebih mudah beralkulturasi dengan satu, cara pandang masyarakat sekitarnya, berinteraksi dengan ajaran Hindu-Buddha, aliran kepercayaan animisme dan dinamisme, tradisi setempat, dan sistem nilai sosial budaya. Adapun nilai yang ketiga dalam nilai Pancasila pada masa kehidupan kerajaan tradisional awal yaitu nilai persatuan. Unsur persatuan mulai nampak ketika perpaduan budaya ini berkembang di bidang politik. Contohnya, pada kerajaan Kutai sebagai kerajaan awal Hindu menjadi salah satu bukti fisik yang masih dapat dibaca pada prasasti 7 buah yupa. Upaya invasi Raja Mula Warman mendorong terjadinya penyatuan wilayah dengan adanya pengakuan kedaulatan dan kebesaran raja dari pemimpin-pemimpin setempat. Lalu contoh selanjutnya yaitu dinasti Shailendra mengalami penyatuan dengan dinasti Sanjaya berkat adanya perkawinan politik antara Pramodawardhani yaitu putri Raja Samaratungga atau dinasti Shailendra dengan Rakai Pikatan atau dinasti Sanjaya. Perkawinan ini ternyata dapat menyatukan pemerintahan. Lalu contoh yang ketiga adalah upaya persatuan secara lebih luas juga diterapkan pada kerajaan Singosari masa Raja Kartanegara dengan konsep Cakrawala Mandala yang bertujuan untuk melakukan invasi dan perluasan daerah keluar Pulau Jawa atau seluruh daerah Dwi Pantara karena adanya ancaman akan ada penaklukan dari Kaisar Kubilai Khan dari Cina. Lalu nilai yang keempat yaitu nilai demokratis atau musyawarah. Pengaruh Hindu-Buddha yang paling nyata di bidang politik di Nusantara ialah diperkenalkannya sistem kerajaan. Sebelumnya, kedudukan pemimpin dalam masyarakat Nusantara ialah orang yang dituakan oleh sesamanya atau primus inter pares. Sesuai dengan sistem kerajaan yang berlaku di India, kedudukan pemimpin dalam masyarakat berubah menjadi mutlak dan turun-temurun berdasarkan hak waris atau dinasti yang sesuai dengan peraturan hukum kasta. Perkembangan Hindu-Buddha di Nusantara tidak sekedar membawa perubahan dalam bidang keagamaan saja, melainkan juga berpengaruh pada kehidupan politik, sosial, dan budaya. Beberapa pengaruh itu antara lain yaitu yang pertama adanya sistem kerajaan, pimpinan berdasarkan orang yang dituakan atau primus inter pares. Lalu yang kedua ada pembagian kerja dalam beberapa menteri kerajaan dan dewan raja, dan yang terakhir upaya keadilan dilakukan dengan jalan musyawarah. Lalu nilai yang terakhir dalam nilai-nilai Pancasila pada masa awal kerajaan tradisional awal adalah nilai keadilan. Contoh keadilan yang dibuat raja semasa hidupnya untuk rakyat yaitu yang pertama, yupa peninggalan Raja Mula Warman berisi tentang kebaikan budi raja, bersedekah tanah, hasil bumi dan sapi pada para Brahmana yang datang ke Kutai. Lalu Raja Purnawarman dari Jawa Barat melalui Prasasti Tugu berisi berita tentang pembuatan saluran air atau kanalisasi untuk mengatasi banjir. Lalu contoh selanjutnya yaitu Prasasti Tugu menyebutkan bahwa Raja Purnawarman telah memerintahkan penggalian sungai Gomati untuk mencegah terjadinya banjir dan pemberian sedekah berupa 1000 ekor sapi kepada para Brahmana. Lalu yang terakhir yaitu Raja Airlangga dari Kediri, Jawa Timur sebagai kerajaan maritim agraris sangat memperhatikan bidang pertanian. Ya, itulah nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan nilai-nilai persatuan pada masa kerajaan nasional. Adapun kerajaan-kerajaan nasional yang pertama yaitu Kerajaan Sriwijaya.
Nilai persatuan pada masa kerajaan Sriwijaya yaitu berupa contoh prasasti Talang Tuwo berisi tentang pembangunan Taman Sri Ksetra atas perintah Punta Hyang Srijaya Nasa pada tanggal 23 Maret 684 Masehi. Lalu contoh selanjutnya yaitu prasasti Telaga Batu memberi bukti bahwa tata tertib negara berisi ancaman dan pelanggaran. Lalu contoh selanjutnya prasasti Kota Kapur menunjukkan perluasan wilayah setelah situasi Sriwijaya aman dan sejahtera. Lalu contoh terakhir yaitu persatuan juga dibuktikan melalui perkawinan politik antara Raja Airlangga di Kediri, Jawa Tengah dengan Putri Raja Sriwijaya untuk melestarikan bahasa Melayu kuno sebagai bahasa komunikasi. Lalu kerajaan nasional yang kedua yaitu Kerajaan Majapahit. Nilai persatuan diawali saat Raden Wijaya meminta bantuan perlindungan kepada Arya Wiraraja, Bupati Sumeneb, untuk membuka hutan tarik atau delta Sungai Brantas. Majapahit tumbuh menjadi kerajaan besar dan mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan gelar Sri Rajasa Negara tahun 1350 sampai 1389. Yang berpandangan luas dan tajam serta mempunyai cita-cita untuk menyatukan Nusantara. Pada puncak kejayaannya itu, wilayah kekuasaan Majapahit menurut kitab Nagara Kratagama meliputi wilayah Sumatera, Semenanjung Melayu, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan daerah Papua Barat. Wilayah yang demikian luasnya itu memerlukan penataan pemerintahan yang tertata apik. Upaya Mahapatih Gajah Mada melaksanakan sistem sentralisasi pemerintahan dengan raja sebagai penguasa tunggal. Ya, itulah penjelasan tentang nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan hingga masa kerajaan tradisional awal dan juga nilai-nilai persatuan pada masa kerajaan nasional. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari penjelasan tadi yaitu bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak masa kehidupan awal hingga masa kerajaan nasional. Nilai-nilai Pancasila juga sudah diterapkan pada masa kehidupan awal hingga masa kerajaan nasional. Ya, itulah penjelasan saya tentang nilai-nilai Pancasila pada masa awal kehidupan hingga masa kerajaan tradisional awal dan juga nilai persatuan pada masa kerajaan nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.